Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita semua bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu surat An-Nisa ayat 34, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Yati dan Ibu Tri Astuti. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yati dan Bu Tri Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ipa. Semoga Pak Ustadz dan keluarga tercinta serta kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kepada Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, kami silakan. Alhamdulillah. Syukran Bu Ipa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali dapat hadir pagi ini untuk membahas ayat-ayat Allah. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah, kita Allah berikan nikmat beragama Islam. Allah ridha kepada kita. Kemudian Allah pun memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah laksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita berbuat baik. Nggak berat bagi kita untuk bangun di tengah malam, lalu tahajud kepada Allah dan disambung dengan membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Insya Allah ringan bagi kita. Kenapa? Untuk iman. Juga ringan bagi kita untuk beramal saleh pada siang harinya. Dan juga ringan bagi kita menghindar dari perbuatan maksiat. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Sampai saat ini kita masih hidup. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal banyak. Karena bekal menghadap Allah adalah takwa, amal saleh kita. Kita tidak akan membawa kepada Allah harta benda yang kita cari selama dunia. Enggak. Kita hanya membawa satu helai kain kapan beserta amal ibadah kita. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kepada kita nikmat yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Hanya kepada orang-orang tertentu, hanya kepada orang-orang pilihan. Nikmat apa itu? Nikmat bersama Al-Quran. Tidak semua orang merasa nikmat dengan Al-Quran. Tidak semua orang suka Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan dan hanya orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat bersama Al-Quran. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidan. Jika kalian bersyukur pada nikmatku, aku tambahkan. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut kepada beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita dalam. Amin. Kita Amin. berharap Amin. berhisab jumpa dengan beliau, orang yang sangat kita kagumi, orang yang sangat kita cintai. Dan kita berharap beliau pun mengakui kita sebagai umat. Ini umatku, sambil menunjuk kepada kita. Dia mengenal kita, Amin. kita ada tanda. Allah akan memberikan tanda kepada kita nanti, tanda cinta Quran. Dan air wuduknya, muka kita berseri-seri, dan baca Quran, cahaya wajah kita, dan Nabi mengenal kita. Dan kita berharap nanti bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita berdoa sama Allah, diizinkan tetangga dengan Rasulullah. Nah, modal kita apa? Modal kita mencintai Al-Quran. Modal kita senang bersama Quran. Hari-hari kita lalui bersama Quran. Itulah modal kita. Mungkin kita banyak yang belum mengerti tentang Al-Quran. Akan mungkin salah kita dalam sekarang. Tapi rasa cinta kita kepada Quran tidak menghalang. Allah berjanji kepada kita bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Dan kita mudah-mudahan Allah tidak berubah. Allah tak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah janji. Jadi Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-34. An-Nisa ayat 34 yang pagi ini dibawakan orang pertama Bu Yati Makassar dan kedua Ibu T Astuti Yogyakarta. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Di mana Bu Yati di Makassar ini? Di Kota Makassar, Bu ya. Ya Kota Makassar, kota bukan dekat tempatnya, tepat. Di daerah Goa Sungguh Minasa, Bu ya. Oh, kalau di atas gua itu apa namanya? Malibo, apa namanya? Malino. Malino. Ya, masih jauh, Bu ya. Berapa kilo dari gua itu? Oh, 80 kiloan barangkali. Oh, dulu jalannya jelek ya, sekarang udah bagus nggak jalannya? Insya Allah sudah bagus, soalnya di samping itu kan ada waduk Bili-Bili. Kalau banjir itu Bu ya kalau hujan karet itu banjir situ. Itu Malino itu puncaknya Makassar ya, Pak. Ingin ya situ ya. Daerah-daerah apa? Daerah wisata ya? Daerah wisata, wisata kebun, wisata bunga. Ya, ya. Bu Yati kapan masuk Al-Sani? Tanggal 22 Juli 2022, Bu ya. Oh, siapa yang ngajak? Ibu Ninawati Makassar. Oh, sama Makassar ya. Ada hubungan dengan Bu Ninawati ya? Saya dengan Ibu Nina tuh seurang-urangnya, Bu ya. Tapi seurang-urangnya, Bu ya. Tapi lebih dari kakak adik, Bu ya. Seurang-urang. Maksudnya tidak ada hubungan famili ya? Ya. Oke, kayak famili ya. Jadi orang saudara ya. Semoga dipertahankan terus itu Bu Yati ya. Insya Allah Bu ya, amin. Kalau Bu Astuti, Jogja ya Bu Astuti ya? Iya Ustaz. Nah ide ini berdua ini gimana ceritanya? Kenapa kok Bu Yati dengan Bu Astuti jadi berdua? Ya ingin bersama aja Ustaz. Oh ingin bersama. Karena kebetulan ayatnya panjang, oh, jadi kita kompak-kompakan dengan Bu Yati. Kompak ya, tapi koordinasinya lancar ya. Alhamdulillah. Yeah. Nah Bu Yati sekarang kalau baca Quran apa yang terasa Bu Yati pada saat baca Quran? Sangat berbeda sekali dengan dulu Bu ya. Kalau saya dulu itu membaca Al-Quran memang bisa agak cepat, tapi hanya lewat-lewat saja Bu ya. Kholas lagi. Nah, untuk sekarang kadang-kadang terhambatnya begini Bu ya. Ada apa ini misti atau mistu, apa ini mistu, dicari lo mistu tuh, oh ternyata mistu tuh ini KBKK, langsung dicari. Di situ menjadi tahu Bu ya. Oh gitu ya. Oke, jadi butuh waktu ya, berisa ayat. Ya. Kalau Bu Astuti gimana Bu Astuti?
Mungkin hampir sama Ustadz, tapi sekarang saya mentargetkan setiap hari harus wajib mengurai minimal 1 ayat. Nah, itu dia. Bapak Ibu semuanya tangkap tuh ngomongnya Bu Astuti, bahwa 1 ayat minimum 1 hari. Iya, Dulu saya iya, Bu iya. Astuti, kalaupun saya vocab 5-10. Jadi kalaupun ayatnya saya bahas 1 ayat, tapi belum ada vocab baru, saya tambahin cari ayat yang punya Iya, vocab baru iya, dulu iya, ya. iya. Jadi tiap hari harus nambah vocabulary kita, minimum Iya, 5-10. iya, iya, iya. Jadi kalau kebetulan mengurainya itu kadang-kadang sudah lebih bisa, misalnya lebih Ya, lancar, ditambah lagi. Itu wajib ya. bagi saya, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqamah Mbak Astuti ya. Amin. Ye, ye. Baik, Alon-alon waton kelakon, Ustaz. Iya, iya. Sekali bahasa Pelan Jawa tapi aja. pasti. Iya, Ya. sekali jangan bahasa Padang aja terus buat Astuti ya, bahasa Jawanya. Baik Bapak Ibu ya, mari kita ikutin surah An-Nisa ayat 34 yang akan dibawakan oleh Bu Yati Makassar dan Bu Trasuti. Nah, sepenuhnya saya silakan pada Ibu berdua nih, siapa yang duluan? Silakan ya. Silakan, Bu. Baik, Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kami berdua, saya dan Ibu Hajah Tri Astuti, tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah mengumpulkan kita di Zoom ba'da subuh yang kita cintai ini. Dan kepada Buya Hasrijal Al-Hasani, kami berdua mengucapkan beribu-ribu terima kasih, yang mana beliau telah membimbing kami dan mengajari kami sampai saat ini. Terima kasih banyak Buya, dan hanya Allah lah yang bisa membalasnya. Semoga Allah memberikan Buya umur yang panjang, selalu sehat walafiat, dan rezeki yang melimpah halalan thayyiban. Amin. Amin. Ya Rabbi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru, pembimbing-pembimbing yang ada di Al-Hasani, terutama di kelas kami berdua, yaitu Bunda Nur Aini, Teh Pepe, ketua kelas kami, yaitu Bapak Fauzi, Ibu Ninawati Makassar, dan Ibu Erlina, dan kawan-kawan yang telah mensupport kami berdua. Terima kasih juga kepada uni-uni dan ibu-ibu semuanya. Baiklah Buya dan Bapak Ibu, saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min
أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا إن الله كان عليما كبيرا صدق Allahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang aliyah kabira. Baik, Bapak Ibu, kami akan memenggal dan menguraikan Quran Surah An-Nisa ayat 34 akan kami penggal menjadi 57 penggalan dan akan kami jadikan 5 bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan 1, Ar-Rijalu. Penggalan 2, Qawwamuna. Penggalan 3, Ala. Penggalan 4, An-Nisa'i. Penggalan 5, Bi. Penggalan 6, Ma. Penggalan 7, Faddola. Penggalan 8, Allahu. Penggalan 9, Ba'dahum. Penggalan 10, Ala. Penggalan 11, Ba'din. Penggalan 12, Wa. Penggalan ke-13, Bi. Penggalan ke-14, Ma. Penggalan ke-15, Anfaqu. Penggalan ke-16, Min. Penggalan ke-17, Amwalihim. Ini merupakan bagian pertama. Saya lanjut. Penggalan ke-18, Fa. Penggalan ke-19, As-Solihatu. Penggalan ke-20, Qonitatun. Penggalan ke-21, Hafizatun. Penggalan ke-22, Li. Penggalan ke-23, Al-Ghaibi. Penggalan ke-24, Bi. Penggalan ke-25, Ma. Penggalan ke-26, Hafizah. Penggalan ke-27, Allahu. Ini merupakan bagian kedua. Saya lanjut. Penggalan ke-28, Wa. Penggalan ke-29, Allati.
Penggalan ke-30, takhafuna. Penggalan ke-31, nusyuzahunna. Penggalan ke-32, fa. Penggalan ke-33, aizu. Penggalan ke-34, kunna. Penggalan ke-35, wa. Penggalan ke-36, juru. Penggalan ke-37, kunna. Penggalan ke-38, fi. Penggalan ke-39, al-madhaji'i. Penggalan ke-40, wa. Penggalan ke-41, idribu. Penggalan ke-42, kunna. Ini merupakan bagian ketiga. Saya lanjut. Penggalan ke-43, fa. Penggalan ke-44, in. Penggalan ke-45, ata'na. Penggalan ke-46, kum. Penggalan ke-47, fa. Penggalan ke-48, la. Penggalan ke-49, tabagu. Penggalan ke-50, ala. Penggalan ke-51, hinna. Penggalan ke-52, sabilan. Ini merupakan bagian keempat. Penggalan ke-53, inna. Penggalan ke-54, allaha. Penggalan ke-55, kana. Penggalan ke-56, aliyan. Penggalan ke-57, kabiran. Quran surah An-Nisa ayat 34 ini akan saya penggal dari penggal pertama, dari penggalan 1 sampai 27, saya penggal, dilanjutkan penggalan ke-28 sampai ke-57 yang akan dipenggal oleh Ibu Hajah Tri Astuti. Baik, saya mulai. Penggalan pertama, ar-rijalu. Bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Akar katanya rojala. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata bendanya rijalun. Pola kata bendanya fi'alun. Ada di Mahmud Yunus di halaman 138, artinya laki-laki itu. Penggalan kedua, kawamuna. Bentuknya KBKK jamak. Akar katanya kowama menjadi koma. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata bendanya kawamun. Pola kata bendanya fa'alun. Ada di Mahmud Yunus di halaman 362, artinya pemimpin-pemimpin. Penggalan ketiga, huruf jar, artinya atas. Penggalan keempat, an-nisa'i. Kata KBKK jamak, ciri kata bendanya alif lam. Ciri jamaknya ada patah panjang. Akar katanya nasawa dianalogkan dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, waw diganti dengan alif. Nasawa menjadi nasa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'alun.
ada di Munawir di halaman 1416. Artinya perempuan-perempuan. Penggalan kelima, bi huruf jar, artinya dengan. Penggalan keenam, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ketujuh, faddola, bentuknya KKL, ciri KKL-nya berakhiran fathah. Pelakunya adalah huwa, akar katanya faddola, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus, di halaman 318, artinya dia telah melebihkan. Penggalan ke-8, Allahu. Allahu artinya Allah. Allahu sebagai subjek daripada fadhola. Penggalan ke-9, ba'dahum. Bentuknya KBM, terdiri dari kata ba'da dan kata ganti hum. Ba'da adalah kata benda murni. Aslinya ba'dan. Menjadi ba'da karena ada kata ganti hum di belakang. Pola kata bendanya fa'lun ada di Mahmud Yunus di halaman 69, artinya sebagian. Kata kedua adalah kata ganti hum yang artinya mereka. Jadi ba'dahum artinya sebagian mereka. Penggalan ke-10, ala huruf jar artinya atas. Penggalan ke-11, ba'din bentuknya kata benda murni, cirinya kasroh tain. Kata benda murni ini tidak ada terdapat di akar kata, di Mahmud Yunus ataupun di Munawir. Pola kata bendanya fa'lun ada di Mahmud Yunus di halaman 69, artinya sebagian. Penggalan ke-12, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-13, bi huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-14, ma huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-15, anfaku bentuknya KKL, ciri KKL-nya waw sukun alif di belakang, sekaligus menandakan pelakunya adalah hum. Akar katanya nafako, polanya af'ala, ada di Mahmud Yunus di halaman 463, artinya mereka telah menafkahkan. Penggalan ke-16, min huruf jar artinya dari. Penggalan ke-17, amwalihim bentuknya KBM, terdiri dari dua kata amwali dan him. Amwali bentuknya adalah KBKK. Akar katanya mawala. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada di buku materi di halaman 30. Mawala menjadi mala. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun. Di Mahmud Yunus di halaman 433 yang artinya harta-harta. Kata kedua adalah kata ganti, him, artinya mereka. Sehingga amwalihim artinya harta-harta mereka. Baik, kami akan bacakan arti Quran Surah An-Nisa ayat 34 bagian pertama. Laki-laki itu
adalah pemimpin-pemimpin atas perempuan-perempuan dengan apa yang Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan dengan apa yang mereka telah nafkahkan dari harta-harta mereka. Saya lanjut. Penggalan ke-18, fa huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-19, as-solihatu, bentuknya kata benda pelaku aktif, subjek dan jamak. Ciri kata bendanya adalah alif lam. Ciri pelaku aktifnya soli. Ciri subjeknya domah tain. Ciri jamaknya hatu. Akar katanya soluha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Ada di Mahmud Yunus di halaman 219, artinya perempuan-perempuan yang soleh. Penggalan ke-20, qonitatun. Bentuknya kata benda pelaku aktif, subjek dan jamak. Ciri kata bendanya domah tain. Ciri pelaku aktifnya qoni. Ciri subjeknya domah tain dan ciri jamaknya tatun. Akar katanya qonata, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Ada di Mahmud Yunus di halaman 358 yang artinya perempuan-perempuan yang taat. Penggalan ke-21, hafizatun. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif, subjek dan jamak. Ciri kata bendanya domah tain. Ciri pelaku aktifnya adalah hafi. Ciri subjeknya domah tain. Ciri jamaknya adalah zotun. Akar katanya hafizah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Ada di Mahmud Yunus di halaman 105 yang artinya para pemelihara. Penggalan ke-22, li, huruf jar artinya bagi. Penggalan ke-23, al-ghaibi, bentuknya KBKK, ciri kata bendanya ada huruf jar dan alif lam. Akar katanya goyaba menjadi ghoba. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada di buku materi di halaman 30. Ghaiba menjadi ghaibi karena ada huruf jar di depan. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus di halaman 304, artinya tidak hadir. Penggalan ke-24, bi huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-25, ma huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-26, hafizah bentuknya adalah KKL. Ciri KKL-nya ada harokat fathah di akhir kata. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya hafizah. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus di halaman 105, artinya dia telah memelihara. Penggalan ke-27, Allahu. Allahu artinya Allah. Allahu di sini sebagai subjek daripada hafizah. Baik. Akan saya artikan Quran Surah An-Nisa ayat 34 bagian kedua.
maka perempuan-perempuan yang soleh, perempuan-perempuan yang taat memelihara diri jika tidak hadir dengan apa yang Allah telah memelihara. Saya persilakan, monggo Ibu Hajah. Terima kasih. Penggalan ke-28, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-29, allati, bentuknya kata penghubung jamak, artinya perempuan-perempuan yang. Penggalan ke-30, takhofuna, bentuknya KKSAD, cirinya tak fathah di awal kata dan wawu sukunah di akhir kata. Pelaku antum, akar kata khowafa menjadi khofa, ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata terdapat huruf wawu dan ya di tengah akar kata, maka berubah menjadi alif. Pola fa'ala di Kamus Mahmud Yunus halaman 122 artinya kalian takutkan. Penggalan ke-31, nusyu yahunna, bentuknya KBM, terdiri dari nusyu ya dan hunna. Nusyu ya bentuknya KBKK, akar kata nasyaza, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'ulun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 452. Artinya perempuan-perempuan mendurhakai suami. Hunna merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi artinya perempuan-perempuan mendurhakai suami mereka. Penggalan ke-32, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-33, aizu, bentuknya KKP, ciri wawu sukun alif. Pelaku antum. Untuk mencari akar kata berasal dari KKSAD ta'izuna. Kemudian dihilangkan ciri KKSAD ta fathah, na fathah diganti alif. Alif hilang karena di belakang ada kata ganti hunna, sehingga tinggal aizu. Maka ditambah wawu di depan. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 1. Dalam KKSAD, setelah dibuang cirinya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf wawu di depan, sehingga akar katanya menjadi wa'adho. Pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 502, artinya nasihatilah oleh kalian. Penggalan ke-34, hunna, kata ganti, artinya mereka perempuan. Penggalan ke-35, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-36, juru, bentuknya KKP, ciri wawu sukun alif. KKP berasal dari KKSAD tahjuruna. Kemudian dihilangkan ciri KKSAD tak fathah, na fathah diganti alif. Alif hilang karena di belakang ada kata ganti hunna. Setelah dihilangkan ciri KKSAD-nya, huruf pertama akar kata berharokat sukun, maka diberi alif penolong. Harokat alif penolong memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Apabila berharokat fathah dan kasroh, maka alif berharokat kasroh. Apabila
huruf kedua akar kata berharokat dhammah, maka alif penolong berharokat dhammah. Di dalam kata ini di harokat kedua berharokat dhammah, maka alif penolong berharokat dhammah. Jadi sehingga menjadi juru. Akar kata hajaro, pola fa'ala, di Kamus Mahmud Yunus halaman 478. Artinya, pisahkanlah oleh kalian. Penggalan ke-37, hunna, merupakan kata ganti, artinya mereka perempuan. Penggalan ke-38, fi, merupakan huruf cer, artinya di dalam. Penggalan ke-39, al-mawadhi'i, bentuknya KBKK jamak, ciri alif lam, ma, dan alif. Akar kata dhoja'a. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal maf'alun, pola kata benda jamak mafa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 226, artinya tempat tidur, tempat tidur. Penggalan ke-40, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-41, idribu, bentuknya KKP, ciri wawu sukun alif, pelaku antum. KKP berasal dari KKSAD, tadribuna. Dihilangkan ciri KKSAD, tak fatkah, na fatkah diganti alif. Alif hilang karena di belakang ada kata ganti hunna. Setelah dihilangkan ciri KKSAD, huruf pertama berharokat sukun, maka diberi alif penolong dengan memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Apabila akar kata kedua berharokat fatkah atau kasroh, maka alif berharokat kasroh. Apabila berharokat dhammah, maka alif berharokat dhammah. Di sini harokat huruf kedua kasroh, maka alif penolong berharokat kasroh, sehingga menjadi idribu. Akar kata ghoroba, pola fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 227, artinya pukullah oleh kalian. Penggalan ke-42, hunna, merupakan kata ganti, artinya mereka perempuan. Arti bagian 3, dan perempuan-perempuan yang kalian takutkan mereka yang mendurhakai suami, maka kalian nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka pada tempat tidur kalian, dan kalian pukullah mereka. Penggalan ke-43, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-44, in, huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-45, atau na, bentuknya KKL, ciri na di akhir kata, pelaku hunna, akar kata towa'a menjadi to'a. Ini sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata, apabila ada huruf wawu dan ya di tengah akar kata, maka berubah menjadi alif. Pola af'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 242, artinya mereka telah patuh. Penggalan ke-46, kum, kata ganti artinya kalian.
Penggalan ke-47, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-48, la, huruf bermakna, artinya jangan. Penggalan ke-49, tab'u, bentuknya KKSAD, cirinya tak fathah di awal kata, dan waw sukun na di akhir kata. Aslinya adalah tab'una. Na diganti alif karena di depan ada huruf la. Pelaku antum, akar kata bagoya menjadi bago, ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Di sini di dalam kamus kita ketemukan dengan akar kata bago, jadi menjadi bago. Pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 69, artinya kalian mencari-cari. Penggalan ke-50, ala, merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-51, hinna, merupakan kata ganti, artinya mereka perempuan. Penggalan ke-52, sabilan, bentuknya KPSL, ciri fathah lain, dan ya sukun. Akar kata sabila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 608, artinya jalan. Arti bagian keempat, maka jika mereka telah patuh kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari atas mereka jalan. Penggalan ke-53, inna, merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-54, Allah, artinya Allah. Penggalan ke-55, kana, bentuknya KKL, ciri fathah di akhir kata, pelaku huwa, akar kata kawana menjadi kana, ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata, apabila ada huruf wawu dan ya di tengah akar kata, maka berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 386. Artinya, dia adalah. Penggalan ke-56, aliyan. Bentuknya KPSL, ciri fathah tain, dan ya sukun. Akar kata ala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 279, artinya maha tinggi. Penggalan ke-57, kabiron, bentuknya KPSL, ciri fathah tain dan ya sukun. Akar kata kaburo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus 365, artinya maha besar. Arti bagian 5, sesungguhnya Allah adalah maha tinggi, maha besar. Arti secara keseluruhan, Quran Surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu adalah pemimpin-pemimpin atas perempuan-perempuan dengan apa yang telah Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan dengan apa yang mereka telah menafkahkan
dari harta-harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh, perempuan-perempuan yang taat, perempuan-perempuan yang memelihara diri jika tidak hadir dengan apa yang Allah telah memelihara. Dan perempuan-perempuan yang kalian takutkan, mereka yang mendurhakai suami, maka kalian nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka pada tempat tidur dan kalian pukullah mereka. Maka jika mereka telah patuh kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari atas mereka jalan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi, Maha Besar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Hayati sama Bu Tuti, luar biasa. Saya dengarnya terkagum-kagum, Mbak. Ada yang saya akan Bu rasakan. Ternyata teori yang kita bangun itu nggak bertentangan, Mbak Suti ya. Kaidah-kaidah Syiah tuh ada nggak yang bertentangan? Tadi kata tabaguna dalam KKSAD. Setelah dibuang KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat, ya di belakang, tadi Syiah di belakang. Kira-kira bertentangan nggak? Enggak, ternyata di depan ada nggak? Cocok semua teori ya. Biasa. Alhamdulillah. Kalau Bu Yati ini apa yang Ibu Yati rasakan pada saat memenggal tadi, pada saat presentasi tadi? Contohnya kemarin, Pak, mengeretik ini ya. Mengeretik enggak itu? Hilang sadonya Bu ya. Berganti jo PD. Gitu. Ya, kata mengeretik itu akan muncul kondisinya kalau disebut. Jadi lupakan aja itu, anggap yang nggak ada. Sugesti ya Bu ya. Nah, sugesti. Dia akan jadi mengeretik kalau karena kata mengeretik itu. Saya tadi saat Bu Yati dan Bu Astuti tampil, saya mengingat kaidah-kaidah. Oh ya benar, oh ya benar. Saya bersyukur sama Allah. Allah yang ini kan tidak ada literasinya saya baca. Sekarang itu terus ngarang. Ya. Kaidah-kaidah saya sekarang. Nah, dalam perjalanan saya melihat belum ada yang bertentangan dari apa yang kita sajikan, yang kita susun itu ya. Nah itu yang saya bangga tadi. Pertama pas Bu Astuti memakai kata pala tabaguna. Pala tabagu, la pada saat itu memang ada literasi ya, la dibuang kesad di belakang nanti alif jangan, tapi tabu dalam KSAD apabila dibuang kesadinya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat kata bawah Rusia di belakang dengan sistem trend itu kemanapun dicari nggak ada. Nah ternyata tadi cocok ya, cocok ya Bu Astuti ya. Nah, itu yang membuat alhamdulillah. Kalau Bu Yati beri kesempatan sama Bu Astuti ke teman-teman yang ada kurang lebih 200 lebih ini, kira-kira apa yang mau disampaikan Bu Yati dan Bu Astuti? Silakan, saya kasih waktu 1 menit, Bu Yati. Alhamdulillah Bu ya, saya digandengkan, saya seorang junior, sedangkan beliau orang senior, jadi saya terbantu Bu ya di situ. Nggak pesan ke jamaah nih. Bu Yati sehingga rajin bertanya, rajin apa, akhirnya membuahkan hasil. Nah, coba apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang lain 200 orang ini? Supaya apa kita biar tetap bisa memahami Quran? Kalau saya rajin-rajin insya Allah belajar, sering bertanya kepada teman. Ya kita semaksimal mungkin belajar Bu ya, insya Allah ilmu kita bertambah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pokoknya begitu Bu ya. Rajin bertanya, rajin latihan ya. Rajin bertanya. Semua cikgu Bu ya saya tanyain. Ibu Aini, Teh Pepe, semua, Uninina, Pak Fauzi, semua saya babat habis saya tanyain. Alhamdulillah ilmu-ilmu beliau tuh ya mengurangi grogi saya lah Bu ya, insya Allah. Oke, itu saya ke Bu Astuti nih. Kalau Ibu diberi kesempatan untuk memberikan apa saran dan apalah kepada peserta yang hadir sekarang, apa yang Bu Astuti sampaikan? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu kepada grup bahagia Ustadz ini, jadi GBG ini grup bahagia ini yang mensupport dan mendorong sehingga tadi malam saja sudah masih
marilah kita berdoa bersama untuk Ya. Bu Yati dan Putri dalam penampilan besok pagi. Ini alhamdulillah ini Ya. atas doa dari Bapak Ibu semua. Ini alhamdulillah kita sudah bisa memaparkan atau mengurai pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kebetulan saya orang Jawa, ya, jadi alon-alon, ya. Jadi kami dalam belajar itu pelan-pelan tapi pasti. Jadi Ya. apa yang sudah disampaikan Ustadz kita benakkan dulu. Jadi maaf kalau saya itu tidak pengen yang lain dulu, tapi yang apa yang sudah disampaikan itu kita benak dulu sehingga memang kita paham betul, sehingga ya alhamdulillah misalnya untuk memenggal intinya, kalau kita memenggal itu sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan, misalnya di pagi hari, misalnya Anissa ayat 33, ini sebelumnya kita memenggal, tinggal kita menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemaparan pada pagi harinya gitu Ustaz. Alhamdulillah. Selalu ikut pagi hari Bu Astuti ya. Dalam? Tiap pagi tetap ikut ya, subuh nih. Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi dari Bu Yati dan Bu Astuti, kerjasama yang baik. Semoga bermanfaat ya. Saya gramatikanya udah sempurna sekali. Saya hanya menambahkan konteksnya aja. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Arijalu kauman, arijalu laki-laki. Laki-laki kawamuna alam nisa. Laki itu adalah ketua, pemimpin. Jadi yang ngatur manajemen, manajernya, bahasa ekonomi, manajernya perempuan. Jadi yang ngatur perempuan itu laki-laki. Nah, jadi yang ini kan yang berdiri sih. Kawaman itu juga bisa artinya yang sikap tubuhnya itu bagus. Jadi kalau gitu seorang pemimpin itu harus lembut kata-katanya, tingkah lakunya bagus, dan dia betul-betul bisa memimpin. Nah, itu kalau bahasa manajemennya ya. Dan laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, kenapa alasannya begitu? Nah, Allah sambung dengan bima faddallallahu ba'dahum ala ba'd. Memang Allah melebihkan sebagian daripada sebagian lain. Mungkin pemimpin itu kemampuan memimpin Allah berikan kepada laki-laki. Maka laki kadang-kadang berpikir selalu rasional. Dia selalu dituntun oleh data, tidak memiliki perasaan dia memimpin. Dia memanage itu dengan rasional, sehingga bisa diterima dengan banyak. Kalau ibu kan sedikit agak ada, artinya subjektivitasnya, agak sedikit perasaan. Nah, itu memang karunia dari Allah. Kenapa itu bermanfaat bagi ibu-ibu pada saat membelai anaknya? Mungkin anaknya sakit sedikit, langsung dia terharu, nangis, dia bawa langsung. Pak, anak kita bawa ke rumah sakit, karena itu subjektivitas. Kalau bapak kan, apa-apa itu biar jalan. Nah, jadi bapak-bapak itu, tapi paling pemimpin memang begitu, tidak boleh panik kan. Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kenapa? Allah yang melebihkan sebagian kalian, artinya itu laki-laki, sebagian yang lain ya perempuan tadi. Jadi dalam hal memimpin, Allah melebihkan ya tenaganya, ya pikirannya, ya kemampuan dia mencari nafkah. Bisa dikaitkan dengan wabima dan dengan apa yang anfaku min amwalihim. Nah, sini kaitkan dengan mencari nafkah. Jadi bapak-bapak itu, laki-laki itu memang tugasnya mencari nafkah. Tanggung jawab dia istri dan keluarga. Kemudian fasalihatu, maka wanita-wanita yang soleh, qanitatun, dan wanita-wanita yang takut, hafizatun, dan wanita-wanita yang memelihara dirinya lil ghaibi, pada saat suami nggak di rumah. Suami nggak di rumah, dia pelihara dirinya. Dia soleh, beramal soleh karena dia ibu rumah tangga. Beramal soleh, dia takut kepada fitnah-fitnah dan ujian-ujian di luar, dan dia memelihara diri. Caranya bagaimana? Tetap menutup aurat, datang tamu, dia layani baik-baik, tapi dia tetap menutup aurat, tidak boleh sembarangan. Kemudian dia gaib pada saat suaminya gaib itu nggak hadir. Gaib itu bukan hanya masalah gaib, tapi tidak hadir, tidak ada di sampingnya. Kemudian bimah bizallah, dan apa yang ternyata kemampuan itu juga Allah yang memelihara. Jadi kalau ada istri yang taat, bersyukur pada Allah bahwa bapak ibu diberikan karunia oleh Allah untuk taat pada suami, untuk taat kepada yang memimpin kita. Kemudian wallati, dan orang-orang yang takhafuna, kalian takut nuzuhunna, dia mendurhakai. Kalau dia misalnya kita takut nih istri kita
dia misalnya nanti melakukan suatu pekerjaan yang tidak kita sukai, yang akan melanggar agama Allah, maka fa'izuhunna. Nah, itu dulu. Jangan langsung ke idribu, tapi fa'izuhunna. Nasihati dia. Katakan yang baiknya begini, yang buruknya begini. Saya suka yang begini. Kalau bisa, ajarin di situ sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jangan pakai ilmu yang lain. Oh, menurut buku Mati Ngobuse ini begini ya, jangan. Oh, menurut buku apa ini, jangan pakai ilmu manusia. Menurut buku Dale Carnegie gini loh, ini kamu begini. Jangan ya. Saya pernah pakai itu, akhirnya nggak kekal. Jadi kalau menurut Al-Quran beginilah, menurut hadis begini, kamu terus begini. Bukankah ada cerita tentang ini, tentang itu ya. Jadi ingatkan dia, nasihatin mereka. Faizuhunna. Nasihat dia dengan agama. Jangan dinasihat pakai buku dunia. Buku dunia sementara sih Pak. Kemudian kalau nggak mau juga, baru kedua, wah juruhunna. Pisahkanlah mereka. Artinya dia di kamar belakang, kalau Ibnu Zainuddin itu banyak bagus sekali cerita. Pisah ranjang. Nah, kalau kenapa dipisah ranjang oleh Allah, disuruh oleh Allah, nanti kalau hujan malam, gerimis, hujan lebat malam, kedinginan, tinggal pindah kamar lagi. Maka kompak lagi. Nah, itu ya. Jadi pisah ranjang dulu. Dia mungkin kalau kamar kecil, dia di atas, kita di bawah. Kalau ada 2 kamar, pindah kamar ke kamar anak. Wah juruhunna fil madaji'. Ada tempat tidur ya, pisahan tempat tidur. Nah, kemudian nggak bisa juga baru wa idrubuhunna. Mukullah dia. Tapi mukul nggak boleh pakai linggis ya. Mukulnya dulu agak standar itu pakai kain. Pakai anduk gitu, dikit aja. Jangan pakai bahan benda keras. Ini kadang-kadang ada mencari makan ini langsung kalau dia kalau tahafuzuna langsung buat dibuka. Bertahap. Nasihati dulu, habis itu baru pisah ranjang, jadi mukul pun nggak boleh keras-keras ya, mukulnya penuh dengan kasih sayang dan semua tujuannya adalah untuk kebaikan, jangan balas dendam. Oh ini Quran nyuruh nih pukul habis kata, itu KDRT namanya. Jadi wadribuna. Kemudian fa'in ata'nakum. Nah sudah berubah dia, maka mereka sudah patuh pada kalian, maka fala tabghuna. Maka jangan cari-cari alasan lagi. Jangan ungkit-ungkit lagi. Oh dulu kau gini, dulu gini. Jangan ungkit lagi. Fala tabghu alaihi sabila. Jangan ungkit lagi. Kalau sudah patuh dia, udah. Kalau satu saat terjadi lagi, itu kamu dulu gini-gini. Jangan ya. Udah kalau yang ke depan lagi. Yang belakang udah tutup habis. Sudah nggak ada lagi persoalan. Jadi, wa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Udah ya, kalau sudah selesai, sudah disebut lagi. Jangan nanti dulu dia punya pacar lama sebut itulah kamu punya pacar lama datang lagi kan. Itu masa lalu sudah tutup. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah aliyan kabira, maha tinggi lagi maha besar. Jadi yang mengajarkan kita ini adalah zat yang maha tinggi, sang pencipta kita, zat yang maha besar yang menciptakan kita. Jadi kita patuh. Saya terus terang sejak baca Al-Quran, sudah saya tinggalkan buku-buku yang berkaitan dengan nasihat-nasihat. Dulu saya kadang-kadang pakai nasihat dari Carnegie, pakai nasihat yang lain. Tapi begitu Al-Quran, kita nggak beralih lagi ke yang lain. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ya. Dan lagi selamat untuk Bu Yati Makassar yang tergabung dengan GBG, Gerakan Bahagia. Saya tadi GBG. Selamat juga untuk Bu Triastuti ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ibu menguraikan 2 tadi, saya sambil menyimak. Saya ngikutin teori saya, ada nggak teori yang salah? Ternyata nggak ada teori yang salah. Mudah-mudahan, jadi kalau ada orang seberang sana mengatakan, yang diajarkan Pak Rizal itu apa tuh? Salah itu, ini gitu. Macam-macam ya. Ini satu bukti bahwa kita tidak mengajarkan salah. Beda. Saya sampai saat ini belum ada satu orang pun yang protes ke saya, oh ini salah yang diajarkan. Beda kalau yang pilihan ya. Pilihan ini pilihan, ini pilihan. Pilih A, pilih B. Pilihan itu tidak merubah mana. Tapi yang pasti-pasti, kalau kata kerja, rasanya nggak ada yang bertentang. Nggak ada yang bertentang. Ya. Kalau kata benda, mungkin hanya masalah polanya yang berbeda. Tapi dalam segi mana, saya sampai saat ini belum pernah ada yang berbeda. Baiklah ya Bapak Ibu ya. Merupakan sebuah, Bapak Ibu senang dan saya sangat bahagia. Terus terang, saya melihat teori kita. Ada 200 orang yang menyaksikan sekarang.
Semoga Bapak Ibu bisa istiqomah bersama Quran. Dan Quran ini adalah teman sejati kita, teman kita di dunia, teman kita di akhirat kelak. Dan insya Allah tak akan pernah berubah janji. Maka saya katakan, saja Bapak Ibu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan cuma hafal satu ayat dan memahaminya lalu mengamalkannya. Maka saya bilang lantai satu surga sudah di tangan. Kenapa? Surga itu jumlah lantainya sesuai dengan jumlah ayatnya Al-Quran. Kalau satu aja kita paham ya satu, dua paham lantai dua, banyak yang paham ya lantai sekian. Paham semuanya, hafal semuanya ya tetangga kita ya Rasulullah, apalagi. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu implementasi. Silakan Bapak. Terima kasih Buya. Demikianlah uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya surat An-Nisa ayat 34. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal